Baik, acara yang kita tunggu saatnya tiba kepada Bapak Dr. Dhani Rahman Hakim, SPD, MPD, waktu seluas-luasnya diberikan. Monggo Pak Dhani. Iya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang, warahmatullahi wabarakatuh. ya, yang saya hormati Ibu Kaprodi D4 Akuntansi Perpajakan, Ibu Sohotimah. Saya lupa lagi gelarnya Bu, saking sekarang udah panjang gelar Ibu. MMMAK CSRA, CSRS ya. Terima kasih banyak Bu Kaprodi sudah memberikan kesempatan ya pada kami itu untuk melakukan kegiatan ini. Yang kami hormati juga adalah Bapak Ibu dosen D4 Akuntansi Perpajakan ya, ada Bapak Ngatimin, MM, ada Pak Wardoki, ada Bu Ratna, eh, dan seluruh teman-teman mahasiswa D4 Akuntansi Perpajakan ya. Kita judulnya adalah belajar ya, tapi padahal ini adalah ngabuburit saja teman-teman ya. Jadi, nah, mudah-mudahan nanti bisa diselenggarakan minimal 3 kali. Ini saya sudah komunikasi dengan Bu Kaprodi ya, dan dengan Bu Ratna. Minimal 3 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama ini kita lebih kepada pengantar terlebih dahulu, review mengenai judul dan data penelitian yang nanti akan teman-teman gunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Berarti kita bicara hari ini tuh bicara skripsi ya. Tadi seperti yang tadi Bu Husnul sampaikan ada 4 alternatif ya karya ilmiah yang bisa teman-teman mahasiswa pilih ya. Ada tugas akhir skripsi, kemudian juga ada project ya, ada project dan ada komprehensif kalau saya tadi ya Bu. Nah, kita sekarang hari ini bicaranya adalah tentang skripsi. Nah, kalau teman-teman misalnya nanti mau ada yang project gitu ya, gak masalah dan bahkan justru bagus ya untuk yang vokasi itu memang akan lebih ideal kalau project. Jadi bicara terkait dengan project ini lebih kepada misalnya teman-teman project itu produknya itu sebenarnya kan tidak mesti harus ada suatu produk yang diuji teknologinya gitu ya. Project itu tidak mesti harus itu karena kalau misalnya project hasilnya adalah sebuah produk yang teknologinya harus teruji, memiliki tingkat kesiapan teknologi yang tinggi, ini namanya penelitian tingkat lanjut gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan project dalam konteks tugas akhir atau dalam hal karya ilmiah teman-teman mahasiswa itu adalah teman-teman mahasiswa melakukan suatu pekerjaan ya, pekerjaan yang nyata kepada pihak tertentu, misalnya perusahaan, korporasi, perusahaan nirlaba, misalnya UMKM dan sebagainya gitu ya. Misalnya mengenai penyetoran pajaknya atau menyusun laporan keuangannya gitu. Nah, nanti hasil dari pekerjaan tersebut kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan. Nah, ini proyeknya bentuknya seperti itu kalau untuk D4 ya. Karena D4 ini kan adalah tingkat level KKNI-nya level 6 ya. Level 6 KKNI itu lebih kepada mengamalkan ilmu dan melakukan penalaran kritis gitu ya melalui ilmu tersebut gitu. Jadi tingkatannya itu kalau tadi harus ada teknologi yang sudah teruji gitu ya dan sebagainya itu level risetnya nanti akan makin makin tinggi lagi ya. Nah itu dari penelitian sekilas terkait dengan proyek. Nah langsung mungkin untuk hari ini yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman semuanya itu ya adalah terkait dengan penentuan judul dan data penelitian. Jadi ini sebenarnya saya pun kan ngajar ya apa namanya teman-teman mungkin juga sudah banyak yang ketemu saya di mata kuliah metode penulisan apa penelitian terapan. Mana ini ya? Saya kok terlalu banyak ini, Pak. Nah, namun jadi kemarin kita kan sudah ini sudah apa namanya ada proposal ya teman-teman sudah punya proposal penelitian gitu ya dan proposal penelitiannya banyak yang ya saya cek tapi untuk memberikan penilaian jadi tidak kemarin itu belum sempat saya cek secara detail mengenai apa namanya tuh
mengenai isi dari proposal penelitian masing-masing gitu ya, sehingga nanti mudah-mudahan setelah pertemuan ini teman-teman bisa lebih bisa memperbaiki kembali proposal yang kemarin sudah dikumpulkan. Wah, udah sesuai apa belum nih gitu. Misalnya dari segi judul, judulnya udah bener apa enggak, misalnya begitu ya. Kemudian dari aspek data penelitiannya nanti ini rasional atau tidak untuk diuji begitu ya. Nah, ini harapannya adalah seperti itu sehingga kita tentukan kembali bagaimana sih cara menentukan judul penelitian dalam penelitian kuantitatif ya. Kita fokus ke penelitian kuantitatif saja gitu ya. Dan jenis-jenis data dalam penelitian kuantitatif itu seperti apa? Kemudian metode pengumpulan datanya bagaimana gitu ya. Nah, teman-teman semua, eh, nah ini ya. Jadi, saya di sini memberikan sedikit gambaran saja ya mungkin terkait dengan kalau nyusun judul penelitian dalam penelitian kuantitatif itu tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu ya. Dan latar belakang penelitian kita itu nanti isinya apa? Karena kan ini berkaitan nih. Kenapa kok kita meneliti judul itu gitu ya? Kenapa misalnya ada penelitian tentang judul tersebut gitu? Itu berkaitan berarti kan gitu ya. Nah, untuk menentukan itu ada beberapa tahapannya teman-teman. Nah, ini kalau untuk definisi penelitian saya yakin teman-teman sudah paham ya. Ini sudah berulang kali dijelaskan lah dalam di kelas gitu ya. Jadi penelitian nanti proses secara keseluruhannya. Jadi skripsi itu nanti adalah hasil penelitian gitu ya teman-teman. Nah, pertama yang paling penting dalam penelitian kuantitatif itu adalah tentukan masalahnya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai bingung masalah teman-teman apa, masalah penelitian teman-teman apa. Itu jangan sampai teman-teman sendiri nggak ngerti gitu ya. Nah, kenapa? Kan dalam penelitian kuantitatif, tujuan utama penelitiannya itu salah satunya adalah untuk menguji teori yang teori tersebut ya itu dapat digunakan sebagai solusi atas persoalan atau permasalahan yang terjadi gitu ya. Jadi ini penting sekali. Yang pertama tentukan masalahnya gitu. Nah, dalam penelitian kuantitatif masalah ini sangat penting dan harus ada ya dalam penelitian kuantitatif. Kalau dalam penelitian kualitatif ya memang kadang-kadang masalah itu masih masih tidak jelas gitu ya. Bahkan dalam penelitian kualitatif itu bisa berangkat tanpa adanya masalah sekalipun begitu ya, atau masalahnya masih gamang juga langsung penelitian saja boleh gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif harus jelas masalahnya apa. Nah, seperti apa masalah itu? Di sini contohnya seperti apa? Nah, teman-teman masalahnya tuh harus bersifat kuantitatif juga, gitu ya. Dan masalahnya ini harus berkaitan dengan penelitian-penelitian atau ruang lingkup akuntansi, ruang lingkup perpajakan, gitu ya, atau ruang lingkup audit, ya, manajemen keuangan sesuai dengan bidang teman-teman lah, akuntansi perpajakan, gitu ya. Jadi masalahnya harus berkaitan ini dengan itu. Sebagai contoh misalnya begini. Misalnya masalah tentang tax ratio Indonesia tahun 2023 misalnya. Yang hanya berada pada kisaran 12% secara nasional ya, 12%. Jadi tax ratio itu idealnya kan bisa lebih tinggi ya. Vietnam aja 16% ya. Negara-negara lain tuh tax rasionya tinggi. Nah, tapi kalau Indonesia kenapa kok tax rasionya rendah? Jadi tax ratio itu kan berarti adalah perbandingan antara jumlah penerimaan pajak ya dengan GDP, Gross Domestic Product. Ini semakin tinggi tax rasionya, maka pembayar pajak itu berarti semakin banyak gitu kan. Nah, berarti kenapa tax ratio yang hanya sekitar 11-12% ini adalah masalah? Itu kenapa? Ya, karena idealnya atau harapannya tax ratio kita itu bisa lebih dari itu, gitu ya, minimal mungkin setara lah dengan negara-negara di Asia Tenggara ya, sekitar 13 sampai dengan 17%-an gitu ya. Jadi sehingga itulah mengapa tax ratio kita yang masih rendah ini adalah masalah gitu ya. Jadi masalah ini kan pada intinya adalah perbedaan gitu ya atau gap gitu antara harapan dengan kenyataan kan gitu ya. Harapannya tinggi gitu tapi kenyataannya tidak demikian. Nah, ini berarti jelas adalah
masalah. Jadi masalah tax ratio Indonesia, ya rendahnya tax ratio Indonesia yang hanya sebesar 11 sampai dengan kisaran 11 sampai dengan kisaran 12% pada tahun 2023 misalnya. Ini masalah dan masalahnya sifatnya kuantitatif, langsung ada angkanya kan, gitu ya. Nah, ini contoh masalah penelitian tentang pajak. Nah, dari masalah ini kemudian misalnya teman-teman ingin menelaah kira-kira masalah ini tuh masalah tentang perpajakan ini tuh apa masalahnya? Kenapa bisa penyebabnya seperti itu begitu ya. Nah, penyebabnya tentu saja salah satunya itu adalah kesadaran wajib pajak ya. Kesadaran wajib pajak masyarakat Indonesia yang relatif rendah misalnya gitu, ya kan? Nah, kemudian dari situ teman-teman mau menarik kembali ruang lingkup penelitiannya, teman-teman pengen tarik ke ruangan yang lebih lebih sempit gitu ya. Karena kan kalau seluruh Indonesia nih khawatir terlalu luas itu. Teman-teman ingin menarik kembali ke ruangan yang lebih sempit yang dalam hal ini misalnya ya terkait dengan kepatuhan wajib pajak di suatu kabupaten kota atau di suatu kantor pelayanan pajak pratama misalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman akan fokus meneliti tentang kepatuhan wajib pajak yang ada di suatu KPP. Nah, ini menjadi alasan kenapa teman-teman meneliti kepatuhan wajib pajak karena tadi ada masalah tentang tax ratio tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Nah, kemudian misalnya contoh yang lain dalam masalah-masalah ini, masalah perusahaan misalnya. Masalah terkait dengan keuangan ya, analisa pasar, analisa keuangan perusahaan. Misalnya begini, teman-teman, kalau teman-teman cek data ya, teman-teman cek data ya, terjadi stagnansi atau stagnansi nggak ya? Stagnansi itu mandek ya, kemandegan dalam ya pertumbuhan atau dalam valuasi nilai perusahaan sektor-sektor retail yang ada di Indonesia. Jadi sektor retail ini kan manufaktur nih ya, perusahaan manufaktur. Jadi retail tuh manufaktur bukan ya? Tuh Pangatim ini yang lebih tahu lah. Nah, misalnya di sektor retail misalnya kayak bukan manufaktur, sorry ya. Retail bukan manufaktur. Misalnya Transmart gitu ya. Kemudian apalagi Carrefour begitu gitu ya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam dalam sektor retail ini cenderung stagnan gitu ya. Nah, kenapa ini stagnan gitu kan? Apa akibatnya nih stagnan atau apa pemicunya atau apa indikasinya kenapa ini stagnan gitu ya? Stagnan karena misalnya adalah dilihat dari segi nilai perusahaannya ya, nilai perusahaannya. Jadi nilai perusahaan itu adalah suatu valuasi atau nilai perusahaan itu suatu penilaian dari pandangan investor jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi total nilai perusahaannya itu berapa menurut pandangan investor. Nah, kalau menurut pandangan investor nanti kan dihitungnya dengan menggunakan rasio misalnya Tobinski rasio misalnya. Ya, kalau misalnya dilihat dari perspektif lain bisa juga dengan menggunakan price book value misalnya seperti itu ya. Nah, atau bisa juga dilihat dari segi asetnya gitu. Nah, teman-teman ada masalahnya di sini adalah misalnya nilai perusahaan, ya nilai valuasi perusahaan-perusahaan sektor retail ini mengalami penurunan dari setiap tahunnya, bahkan terjadi stagnasi. Jadi mandek segitu-gitu aja, nggak naik-naik gitu, nggak berkembang gitu. Ini kan masalah berarti kan? Masalah. Kenapa masalah? Karena kalau seandainya perusahaan-perusahaan tadi itu stagnan, mandek atau bahkan mungkin omsetnya turun ya, pendapatannya turun, ini bisa berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan gitu. Ya kan? Sehingga masalah ini harus ditemukan solusinya kira-kira apa penyebabnya dan apa kira-kira solusi-solusi yang bisa diberikan. Nah,
teman-teman selaku mahasiswa akuntansi perpajakan harus juga bisa menawarkan solusinya apa untuk mengantisipasi atau untuk apa supaya valuasi perusahaan ini tidak apa namanya ya bisa meningkat kembali. Solusinya apa? Nah, solusinya ini harus dari perspektif akuntansi perpajakan sesuai bidang teman-teman gitu ya. Jangan solusinya di luar bidang keilmuan teman-teman gitu. Nantinya nggak nyambung penelitiannya begitu ya. Nah, kalau dari segi akuntansi, hmm, akuntansi, saya lupa ini puasa ya, jadi ngomong terlalu cepet kayaknya. Ya, maaf. Nah, jadi dari segi akuntansi, kira-kira ya solusinya apa untuk mengantisipasi masalah nilai perusahaan di sektor retail? Tadi kan berarti masalahnya udah jelas tuh. Masalahnya adalah stagnansi eh, ya apa namanya nilai valuasi perusahaan atau nilai perusahaan sektor-sektor retail dengan rata-rata penurunan sekian persen misalnya itu data kuantitatif ya. Teman-teman silakan cari sumbernya, referensinya banyak sekali datanya ya. Beritanya banyak gitu harus dicari ya kan. Nah, itu masalahnya itu udah jelas kan. Nah, kalau masalahnya itu, maka masalah inilah yang akan kita konversi menjadi variabel dependent gitu ya. Variabel dependent. Jadi variabel yang mau kita teliti itu masalahnya ini yaitu tadi apa? Misalnya nilai perusahaan, perusahaan sektor apa retail misalnya gitu ya. Nah, kemudian kira-kira solusinya apa menurut teori? Secara teoritis, apa sih sebenarnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan? Gitu ya. Yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan menurut teori-teori akuntansi tentunya. Ini apa kira-kira? Kan gitu ya. Nah, teman-teman berarti kan harus rajin baca kan gitu ya. Dalam hal ini harus banyak literasinya gitu ya. Salah satunya misalnya adalah teori agensi. Nah, jadi kalau menurut teori agensi gitu ya, semakin bagus kualitas pengelolaan perusahaan gitu ya, maka kemungkinan manajemen atau dewan direksi atau para agen untuk melakukan tindakan fraud itu akan semakin rendah, sehingga rendahnya tindakan fraud tersebut itu akan mengakibatkan performa perusahaan semakin tinggi, kredibilitas perusahaan juga semakin tinggi, maka nilai perusahaan tersebut juga akan semakin tinggi seiring dengan bagusnya atau berkualitasnya tingkat pengelolaan perusahaan. Ya, itu menurut teori agensi itu. Jadi kalau menurut teori agensi berarti adalah good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik itu akan dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Gitu ya. Nah, ini menurut teori agensi nih gitu ya atau diambil dari statement teori agensi meskipun misalnya teori agensi nggak bicara itu secara langsung misalnya Jensen and Macklin tuh nggak ngomong kayak gitu secara langsung tapi kan kita bisa melihat mengindikasikan dari teorinya gitu ya jadi menurut teori agensi misalnya yang bisa mempengaruhi nilai perusahaan ya itu adalah good corporate governance gitu ya nah ini Nah, berarti kalau gitu good corporate governance itu perbaiki dong, Pak. Yang bagus dong apa namanya? Ya sudah, kalau gitu good corporate governance ya perbaiki, tambahin nilai nilai apa anggarannya. Kan gitu kan? Nah, itu solusinya bukan? Nah, mungkin itu solusinya, tapi masih gambaran solusi itu. Belum tentu, ya. Kenapa belum tentu? Karena belum tentu teori agensi ya itu relevan pada konteks penelitian teman-teman. Atau dalam hal ini belum tentu teori agensi itu relevan dalam konteks perusahaan sektor retail gitu ya. Jadi belum tentu relevan sehingga nggak bisa kita ngomong langsung wah ini solusinya dengan good corporate governance-nya perbaiki. Ini belum tentu gitu ya. Maka dari itu ya inilah yang harus diuji dalam penelitian
teman-teman membuat hipotesisnya, membuat dugaan. Nah, dugaan sementaranya good corporate governance ini akan mempengaruhi nilai perusahaan, ya, menurut teori teori agensi, gitu ya. Nanti, ya, ya, Bu, siapa itu? Bukan ya? Ya, dilanjut. Saya Lanjut kira Pak ada yang Dokter. nanya. Saya kira ada yang nanya tadi. Enggak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi berarti hipotesis penelitian. Kita bisa membangun hipotesis berdasarkan teori agensi tadi. Sehingga teman-teman semuanya pada intinya adalah bahwa penelitian kuantitatif ini tuh untuk menguji teori gitu ya. Siapa yang ngomong ini? Creswell ya. Jadi Creswell tuh bilang bahwa ini penelitian kuantitatif itu adalah untuk menguji teori gitu ya. Apakah teori agensi tadi itu relevan dalam konteks perusahaan retail atau tidak gitu ya. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya, proses yang selanjutnya ini ya tentu dipaparkan studi-studi terdahulu. Pernah nggak sih ada studi yang meneliti tentang ini? Gitu ya, yang meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Dicari studinya, ya kan? Dicari, ada penelitian si A, si B, si C, si D, dicari semua, gitu ya. Kemudian dilihat, dibandingkan, apakah hasilnya itu relatif sama seluruhnya ataukah ada perbedaan, gitu ya. Nah, misalnya si A bilang bahwa good corporate governance itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Si B bilang bahwa good corporate governance mempengaruhi. Si C demikian. Jadi ada perbedaan-perbedaan, keragaman-keragaman ini, perbedaan-perbedaan antar hasil penelitian inilah yang seringkali disebut sebagai riset gap, ya. Perbedaan antar hasil penelitian sehingga pemberian rekomendasi itu juga menjadi sulit dilakukan, kan gitu ya, karena hasil penelitiannya macam-macam, beda-beda gitu. Nah, kenapa bisa beda-beda macam-macam itu? Jangan-jangan ada riset-riset terdahulu yang sebenarnya metode yang digunakannya salah, atau ada kekurangan dalam metode penelitian yang digunakan, atau ada kekurangan dalam metode pengukuran variabelnya misalnya gitu. Artinya di sini pada saat memaparkan studi terdahulu tadi, ya, ya, teman-teman juga bisa menemukan kekurangan-kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga ini kalau dipaparkan dalam latar belakang akan menjadi semacam keunikan dalam penelitian teman-teman. Kenapa kok kamu misalnya nih nanti Pak Ngatimi atau Pak Warduki pada saat sidang teman-teman sidang tes apa skripsi itu nanya ke teman-teman semua misalnya, kenapa kamu meneliti nilai perusahaan? Kan yang sudah meneliti itu sudah banyak. Kenapa kamu masih meneliti itu? Kan gitu. Nah, kalau dipaparkan tadi, studi-studi terdahulunya dipaparkan, teman-teman akan bisa menjawab pertanyaan tadi. Pak, meskipun sudah banyak penelitian yang meneliti itu, tapi masih terdapat heterogenitas atau perbedaan antar hasil penelitian, gitu ya. Jadi ada riset gap di sana, Pak. Gitu ya. Ada apa namanya, masih ada kesenjangan antara hasil penelitian sehingga penelitian ini masih menarik untuk diteliti misalnya gitu ya, udah segitu. Nah, kalau di tingkatan S2 dan S3 ya harus dituntut ada semacam konsep baru ya, atau ada kebaruan dari penelitian itu untuk menawarkan atau sebagai jawaban dari riset gap tadi gitu. Tapi kalau untuk skripsi tidak perlu sampai situ ya. Nah, jadi intinya tadi perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam studi terdahulu itu hanya digunakan untuk membuat penelitian ini semakin layak dan semakin menarik untuk diteliti gitu ya. Nah, eh, rumuskan variabel-variabel penjelas sebagai solusi. Nah, kan tadi sudah menurut teori agensi itu tadi kan adalah good corporate governance, ya kan? Dapat mempengaruhi atau diduga bisa mempengaruhi nilai perusahaan kan gitu ya. Nah, sehingga judul penelitian teman-teman itu kan adalah misalnya dari contoh ini, misalnya adalah pengaruh good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Nah, misalnya seperti itu judul penelitiannya kan. Nah, tapi kan good corporate governance ini kan
variabel, tapi variabelnya itu kira-kira diukurnya pakai apa? Harus ada nilainya kan, variabel good corporate governance ini nilainya tuh apa gitu ya. Nah, maka di sini harus dirumuskan variabel-variabel penjelasnya itu apa, maksudnya variabel-variabel independennya ini apa. Ya betul, good corporate governance ada variabel independen, tapi secara teknis pengujiannya good corporate governance ini bagaimana cara ngukurnya. Misalnya diukur dengan menggunakan indeks ASEAN Corporate Governance, misalnya gitu. Nah, kalau pakai indeks itu berarti hanya satu variabel independennya, hanya satu, indeks itu juga sudah bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak diukur dengan menggunakan indeks yang tadi, bisa juga diukur dengan proxy atau dengan variabel-variabel lain, misalnya persentase dewan komisaris independen, misalnya gitu ya. Nah, itu proksi-proksi dari good corporate governance gitu. Misalnya dari intensitas frekuensi rapat perusahaan gitu ya. Kemudian misalnya dari komite audit, persentase komite audit misalnya yang ada di suatu perusahaan itu. Nah, jadi ada tiga jadinya kan tuh variabel independennya gitu atau variabel penjelasnya itu jadi ada tiga. Meskipun seperti hanya ada satu yaitu good corporate governance, tapi good corporate governance itu diukur dengan menggunakan tiga variabel penjelas gitu ya. Nah, sehingga nanti model penelitian teman-teman itu akan menguji ya pengaruh antar variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Yang tadi X1-nya tadi adalah misalnya adalah persentase komisaris, misalnya gitu. X2-nya komisaris independen gitu, X3-nya dewan rapat dewan komisaris misalnya gitu ya. Nah, itu jadi variabel X-nya jadinya ada tiga meskipun judulnya seperti seperti itu gitu ya. Nah, setelah tahu teman-teman itu metode penelitiannya, variabel-variabel penelitiannya apa nih, teman-teman juga harus tahu mengenai pembagian dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi teman-teman, metode penelitian kuantitatif itu ada yang sifatnya eksperimental dan non eksperimental. Kalau yang eksperimental itu berarti dilakukan percobaan gitu ya. Jadi si peneliti, kita selaku peneliti melakukan intervensi terhadap data penelitian untuk menguji suatu treatment yang kita lakukan gitu ya. Nah, sifatnya ada yang true atau desainnya ya, ada yang true eksperimental gitu ya, atau yang eksperimen sungguhan dan ada yang kuasi eksperimental atau eksperimen semu. Kalau eksperimen semu itu biasanya dilakukannya di laboratorium begitu ya. Nah, kalau true eksperimental tuh biasa langsung di lapangan. Misalnya teman-teman kan ada mirip-mirip misalnya seperti kalau di sosial media tuh suka ada ya sosial eksperimen kan gitu ya. Sosial eksperimen nih kalau misalnya ada orang dikasih uang 20.000 tapi uang palsu reaksinya gimana? Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu true eksperimental. Jadi melakukan atau memberikan sebuah treatment atau suatu perlakuan tertentu gitu ya untuk melihat respon yang diberikan gitu ya. Nah, itu penelitian eksperimental. Nah, tapi penelitian teman-teman tadi seperti contoh yang tadi itu bukan termasuk pada penelitian eksperimental ya. Nah, non eksperimental tadi bisa survei. Nah, surveinya ini bisa cross sectional atau longitudinal survei. Nah, survei ini teman-teman pasti banyak dengar survei itu belakangan ini ya. Pada saat pemilu biasanya ada survei elektabilitas calon presiden, ada survei elektabilitas partai politik gitu ya. Nah, ini survei cross sectional namanya kalau untuk yang survei-survei itu. Karena apa? Karena diambil dalam satu waktu tertentu dan langsung selesai diambilnya gitu ya. Nah, tapi kalau longitudinal survei ya tahun ini survei, tahun besok survei lagi ngambil datanya gitu ya. Jadi pengambilan datanya dilakukan secara bertahap dan dalam runtut waktu yang lebih dari sekali. Nah, itu longitudinal survei. Nah, apakah tadi penelitian yang kita contohkan tadi juga adalah survei? Ya bukan berarti, ya kan? Bukan survei seperti itu. Nah, berarti apa Pak kalau bukan survei? Nah, ini ada penelitian korelasional namanya.
Jadi kalau penelitian korelasional itu menelaah korelasi atau keterkaitan atau hubungan yang sifatnya korelasional antar variabel penelitian. Saya pernah jelaskan apa bedanya korelasi dan regresi ya, dan apa kausal. Jadi ada hubungan kok. Jadi hubungan asosiatif itu, asosiasi itu kan hubungan. Hubungan itu ada yang sifatnya korelasional, ada yang sifatnya itu kausalitas. Kalau cross section korelasional itu berarti semua variabel yang satu dengan variabel yang lain bisa saling mempengaruhi, ya itu korelasional. X bisa mempengaruhi Y, Y pun bisa mempengaruhi X itu kalau itu korelasional. Tapi kalau kausal ya, kausal dalam hal ini penelitian kausal komparatif itu hanya satu arah pengaruhnya. Jadi hanya X yang bisa mempengaruhi Y, Y tidak bisa mempengaruhi X. Maka X ini adalah variabel sebab, Y di situ adalah variabel akibat. Atau nama lainnya X ini adalah variabel penjelas, Y di situ adalah variabel yang dijelaskan. Atau nama lain lagi, X di sini adalah variabel apa namanya regresor gitu ya. Y-nya adalah regresannya gitu ya. Eh, apa itu penamaan-penamaan variabel dalam penelitian. Nah, jadi penelitian teman-teman yang tadi kira-kira penelitian yang mana? Nah, kemungkinan masuknya ke sini. Kausal, komparatif gitu ya. Jadi penelitian kausal, penelitian yang menelaah tentang pengaruh kausalitas gitu ya antara variabel-variabel penjelas dengan variabel yang dijelaskan atau variabel-variabel sebab ya dengan variabel akibat gitu ya. Nah, ini kemudian teman-teman juga harus mengenal ya jenis data penelitian kuantitatif. Jadi kalau data penelitian itu kan ada yang sifatnya kata-kata gitu ya, word kan gitu ya. Kata-kata itu contohnya data yang sifatnya kata-kata itu apa? Hasil interview misalnya begini, misalnya ya salah satu calon presiden memberikan janji politik yang berupa akan meningkatkan tax ratio Indonesia hingga ke angka 17%. Nah, ini data juga, teman-teman. Itu data, tapi datanya itu dalam bentuk kata-kata, kan gitu ya. Nah, dalam data yang bisa dianalisis secara statistik, ya ada yang disebut data kata-kata itu disebut data, ada yang disebut data kualitatif ya. Jadi data kualitatif di sini ya bentuknya itu kategorikal gitu ya. Jadi bisa ya dan tidak. Dan ini lebih kepada pengklasifikasian saja. Pengklasifikasi misalnya begini, misalnya agama. Agama itu kan Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya itu kan ada kodenya, dikasih kode Islam satu, Hindu misalnya dua gitu ya. Tapi angka satu, dua, tiga, dan empat di sana hanya untuk memberikan kode saja, tidak ada nilainya ya, nilainya itu tidak ada maknanya gitu ya. Ini data kualitatif juga masuknya gitu ya. Nah, yang data kuantitatif di sini adalah data angka, numbers gitu ya. Nah, data numbers di sini tuh bisa diteliti dengan menggunakan penelitian kuantitatif ya. Jadi ada yang relative standing, ada yang data sifatnya ordinal ya. Ada juga yang sifatnya amount or found, jadi nilai atau dapat dihitung gitu ya. Dapat diukur atau dapat dihitung ya, yaitu data kuantitatif gitu ya. Ada yang namanya data interval dan data rasio. Nah, jadi kalau diklasifikasikan data berdasarkan pengukurannya, teman-teman, atau tingkat pengukurannya, ada data nominal, ordinal dan ordinal, interval dan rasio. Jadi ada 4 tuh ya. Seperti apa? Ini seperti ini. Saya kasih gambaran cepat aja ya. Nah, jadi teman-teman harus paham data yang teman-teman nanti akan kumpulkan itu sifatnya apa? Apakah nominal, apakah ordinal, ataukah interval atau rasio? Seperti apa? Kan tadi ada nilai perusahaan kan, betul ya? Nilai perus eh, nilai perusahaan itu ya, kelihatan nggak ini? Sudah. Oh gini ya, ini agak error nih. Nah, oke. Bisa dilanjut ya? Sorry. Agak error tadi, Pak. Lemot.
Ah, Lanjut, Pak. ya oke. Nah, misalnya nilai nominal, ya data nominal gitu ya. Data nominal itu kan tadi hanya untuk ini saja, mengkategorikan saja ya. Misalnya tadi jenis kelamin, ya, kemudian suku, agama, dan sebagainya. Jadi karakteristiknya data nominal ini hanya mengkategorikan. Nah, data ordinal itu selain mengkategorikan, dia juga memberi peringkat. Misalnya ranking, ya ranking mahasiswa misalnya. Kalau kalau misalnya A itu kan sangat baik, ya kan? A itu sangat baik bukan? Istimewa ya. B itu sangat baik, C itu baik ya. D itu cukup misalnya. Benar nggak sih, Pak? Makanya saya kalau ngasih nilai, makanya dosen itu kalau nilai kasih kasih nilai C ke teman-teman itu berarti baik. C itu udah baik, teman-teman. Jadi jangan protes ya. B aja protes, Pak Dokter. Oh, be aja protes ya. Nah, itu jadi itu adalah skala ordinal berarti. Jadi ada kategorinya tapi udah ada rankingnya gitu ya. Ranking yang paling bagus tuh yang tadi adalah istimewa A gitu ya. A itu istimewa, B sangat baik, C baik dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, itu data ordinal ya. Atau contohnya lagi misalnya tadi data ordinal tuh misalnya tingkat pendidikan ya SD sampai dengan perguruan tinggi ya. Kemudian interval. Nah, data interval ini teman-teman ya dia bisa mengkategorikan, bisa memberi peringkat dan bisa dan ada satu lagi jarak antar peringkat ya jarak antar peringkatnya itu bersifat konstan gitu ya atau bersifat tetap gitu. Jarak antar peringkatnya sifatnya tetap. Misalnya gini, maksudnya tetap di sini tuh gini. Karena dia tetap, maka bisa diukur dengan atau bisa berlaku operasi aritmatika di situ. Gitu ya. Misalnya tapi aritmatikanya hanya misalnya hanya apa namanya? Hanya ini saja, hanya penjumlahan saja ya, penjumlahan dan ya penjumlahan dan pengurangan saja misalnya gitu ya. Contohnya misalnya kayak IPK mahasiswa misalnya. IPK mahasiswa ya cuma bisa dijumlah sama dikali aja ya. Tidak bisa dihitung, dibagi, dikali itu nggak bisa. Misalnya gini kalau dibagi dikali. IPK-nya si Raffi 4, IPK-nya Faik misalnya 2. Nah, itu nggak bisa kita katakan bahwa Raffi itu 2 kali lipat lebih pintar dari siapa? Dari tadi siapa contohnya? Dari orang yang IPK-nya 2. Itu nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Atau yang orang yang IPK-nya 2 gitu ya, itu apa namanya 2 kali lebih bodoh misalnya gitu daripada orang yang IPK-nya 4 misalnya itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, itu kenapa demikian ya? Karena tidak punya nol mutlak ya. Apa itu nol mutlak? Jadi nol mutlak atau true zero ya. Jadi kalau nilai true zero itu kalau nilainya nol ya udah nol benar gitu. Jadi nilai nol itu nggak ada nilainya. True zero itu gitu ya. Kalau nilainya nol ya berarti nol itu nggak ada nilainya. Nah, kalau tadi di data interval nol itu masih ada nilainya ya. Contohnya misalnya kayak suhu udara tadi, suhu nol itu berarti 0 derajat Celcius itu ya ada suhunya. Dan ini kalau diukur pakai derajat lain atau pakai metode pengukuran lain misalnya Fahrenheit gitu ya itu ada nilainya gitu ya. Nah, tapi kalau true zero atau nilai mutlak tuh nol tuh ya udah nggak ada nilainya nol itu gitu ya. Misalnya berat badan nol ya udah berarti tidak melakukan penimbangan berat badan ya kan atau tidak ada berat badannya sama sekali gitu ya. Nah, kemudian angka rasio-rasio keuangan, ya. Ini kan kalau misalnya rasionya nol ya udah berarti nggak ada nilainya sama sekali gitu ya. Kemudian juga tingkat pendapatan, pendapatannya nol berarti nggak punya pendapatan sama sekali gitu ya. Nah, ini data rasio. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat data dari variabel penelitian di contoh awal
Ini kemungkinannya adalah data nilai perusahaan itu datanya data rasio ya. Kemudian persentase dewan komisaris itu data rasio juga misalnya gitu ya. Nah, kemudian apa? Persentase frekuensi rapat dewan komisaris itu misalnya rasio juga. Jadi semuanya adalah data rasio. Nah, untuk kemudahan teman-teman, saran saya carinya yang begitu. Jadi cari misalnya teman-teman datanya tuh variabel X dan Y-nya tuh datanya rasio-rasio semua gitu. Meskipun sebenarnya boleh kalau yang satunya data interval, yang satunya ini sebenarnya nggak masalah gitu. Tapi untuk kepraktisan, kemudahan teman-teman ya. Jadi kalau rasio, X-nya rasio, Y-nya juga rasio. Dan nilainya itu kalau bisa jangan beda-beda jauh teman-teman. Contohnya misalnya begini, kalau dalam bentuk persen, dalam bentuk desimal, upayakan semuanya desimal. Misalnya kan kalau kalau rasio ini misalnya nilai perusahaan, price book ratio misalnya nilai rasionya itu ada nilai rasio 0,72 gitu kan. Berarti 0,73, 0, sekian gitu ya. Nah, variabel X-nya juga upayakan nilainya tuh kayak gitu juga, nilainya tuh sama 0, sekian 0, sekian gitu ya, jangan terlalu jauh jomplang bedanya gitu ya, diupayakan seperti itu. Tapi kalaupun tidak juga sebenarnya ya bisa aja dianalisis gitu ya, tapi diupayakan seperti itu supaya nanti penafsirannya juga mudah bagi teman-teman gitu ya. Nah, itu jenis datanya. Nah, teman-teman, kalau dari segi bentuknya, data itu ada yang time series, cross sectional, dan panel. Nah, untuk data time series itu berarti data yang dalam runtun waktu, misalnya tahunan ya, atau bulanan gitu. Kalau cross sectional itu hanya ada individualnya saja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lambangkan T di sini itu adalah time series itu adalah T, cross sectional di sini itu adalah I itu adalah individual gitu ya. Individualnya bisa orang, bisa perusahaan gitu ya. Nah, kalau data panel itu data kumpulan antara data time series dan data cross sectional. Jadi ada I-nya juga, ada T-nya juga. Misalnya tadi di dalam judul yang kita kita mau teliti tentang nilai perusahaan sektor manufaktur, ya kan? Perusahaan sektor manufaktur itu ya ada berapa banyak perusahaannya? Misalnya total perusahaannya ada 40. Nah, dari 40 ini kita pilah misalnya dengan menggunakan metode purposive sampling misalnya menjadi hanya 12 saja. Nah, dari 12 perusahaan ini kemudian ada itu kan berarti cross sectionalnya ada 12 tuh, I-nya ada 12. Nah, kemudian data time seriesnya ada berapa? Dari berapa periode pengamatan nih? Ya, dari 12 perusahaan itu. Misalnya per perusahaan itu adalah 7 tahun misalnya. Berarti satu perusahaan 7 tahun kan? Nah, berarti time seriesnya ada 7. Sehingga nanti total data penelitiannya itu adalah 7 dikali 12. Ya. Berapa tuh? Berarti kan sekitar 90-an lah ya, 80 ya 80 90 ya. Seperti itu ya. Nah, saran saya teman-teman nyari data yang jumlah datanya tuh lebih dari 100. Nah, jadi kalau misalnya tadi ini cross sectionalnya cuma 12, data individualnya cuma 12, tapi data time seriesnya atau waktu pengamatannya upayakan lebih banyak lagi, misalnya 10 tahun, supaya totalnya nanti adalah 120 data gitu ya. Nah, 120 data supaya hasil penelitiannya itu ya relatif bagus. Jangan hanya cuma 60, apalagi cuma 30 ya nggak bisa diteliti, nantinya bias hasilnya gitu ya. Nah, bias itu ya nggak jelas gitu ya. Nah, ini beberapa ini sedikit lagi ya mungkin. Jadi teman-teman untuk mengumpulkan data dalam metode penelitian kuantitatif itu bisa banyak ya. Bisa dengan cara wawancara, nah cara wawancara tapi kemudian nanti diangkakan, dijadikan angka gitu ya. Misalnya seperti survei elektabilitas itu biasanya pakai wawancara, wawancara terbuka ataupun wawancara lewat telepon gitu ya, atau wawancara tertutup atau wawancara secara langsung gitu ya. Tapi nanti hasil akhirnya jadi angka gitu ya, meskipun dia pakai
cara. Kemudian ada juga observasi, sama observasi pun mengamati tapi nanti hasilnya jadi angka juga, harus jadi angka. Ya, nah kuesioner itu biasanya pada penelitian cross seksional ya, pada penelitian survei itu pakai kuesioner saja gitu ya, daftar pertanyaan kasihin, tunggu diisi gitu ya. Nah, kemudian dokumentasi nih. Nah, kalau datanya sudah ada, data sekunder yang berisi laporan keuangan ya, yang berupa laporan-laporan keuangan seperti contoh yang tadi nilai perusahaan itu metode pengumpulan datanya pakai dokumentasi. Jadi ngumpulin laporan-laporan keuangan perusahaan dari tahun ke tahun. Nah, dari laporan keuangan itu kemudian dikalkulasi atau dihitung atau ditentukan nilai-nilai variabelnya gitu ya. Seperti itu. Nah, contohnya lagi yang lain misalnya kamu mau meneliti, teman-teman mau meneliti ROA ya, pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan misalnya, kan berarti ROA-nya harus dihitung berapa. Kan itu kan supaya bisa ngitung ROA kan harus dilihat laporan keuangan perusahaan kan. Gitu ya. Begitupun halnya dengan menghitung atau menentukan GCG tadi bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan atau dari annual report perusahaan. Kan kelihatan berapa jumlah dewan komisaris, berapa komisaris audit gitu ya. Itu kan kelihatan dari situ. Nah, ini namanya dokumentasi. Bisa juga dengan menggunakan tes atau bisa dengan triangulasi. Meskipun ini jarang-jarang ya. Nah, saran saya ya tadi udah gunakan dokumentasi, sesuaikan dengan jenis data penelitiannya. Kalau tadi datanya sekunder ya berarti pakai dokumentasi. Nah, metode analisis datanya ini terakhir mungkin ya. Nah, ya. Terakhir. Nah, jadi metode analisis data penelitian kuantitatif itu ya pasti pakai statistik. Analisisnya pasti pakai statistik. Nah, di luar itu nanti beda-beda, bisa bisa macam-macam estimator yang digunakan, analisis yang digunakan. Tapi yang pasti pakai metode statistik. Nah, yang harus ada dalam penelitian skripsi teman-teman tuh selain analisis utamanya, analisis model penelitiannya ya untuk menguji hipotesis tadi gitu ya, harus juga ada statistik deskriptifnya gitu. Jadi statistik deskriptif ini ya tujuannya untuk memaparkan data penelitian, nanti gambaran umum data penelitiannya kayak gimana. Misalnya nilai perusahaan sektor retail itu dalam 5 tahun terakhir seperti apa, rata-ratanya berapa gitu ya. Dewan komisaris rata-ratanya berapa, sehingga bisa menentukan bagaimana gambaran umum variabel-variabel penelitian ya. Nah, ada juga analisis data penelitian asosiatif ya. Nah, jadi analisis ya setelah statistik deskriptif ya pakai analisis data asosiatifnya tadi. Misalnya kalau misalnya kausalitas, kan kita penelitiannya kausalitas ya. Berarti nanti pakai metodenya estimator apa. Ini harus disesuaikan nanti. Disesuaikan dengan analisis, misalnya tadi karena kausalitas berarti kan dia masuknya regresi. Regresi itu ada yang namanya estimator atau analisis OLS, ordinary least square, fixed effect, regresi logistik, probit model, Heckman selection sample, ya, kemudian juga ARIMA, GALS, banyak banget estimator yang bisa digunakan gitu ya. Nah, tapi kalau datanya panel, teman-teman, datanya panel seperti tadi contoh judul tadi, datanya panel ya berarti harus pakai analisis data regresi data panel juga, di mana analisis regresi data panel itu akan menghasilkan 3 hasil estimasi model ya, yaitu ada common effect model, ada fixed effect model, dan ada random effect model atau GLS gitu ya. Nah, terkait dengan metode-metode analisisnya nanti kita bahas dan kita praktekkan ya di pertemuan berikutnya. Jadi ini lebih kepada pendahuluan dulu ya. Minggu depan, minggu depan benar ya? Pertemuan yang akan datang kita bahas data. Nanti saya coba share datanya gitu ya. Kemudian kita kalkulasi data tersebut dengan menggunakan stata ya, dengan menggunakan stata. Teman-teman sudah punya semua ya, mudah-mudahan statanya ya. Saya kalau nggak salah pernah ngasih.
pernah nge-share statanya ke grup kelas gitu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya sebagai awalan kita diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.